Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5676, Tragedi di Istana Suci Tujuh Alam. Selain penampilannya yang megah dan megah, Istana Suci Tujuh Alam juga sangat dijaga. Penjaga dari Istana Suci Tujuh Alam dapat dilihat di mana-mana. Mereka memegang senjata formasi, mengenakan jubah roh dunia terpadu, dan menaiki kendaraan formasi, terbang dan berpatroli berdampingan di udara. Tapi penjaga hanya salah satunya. Ada juga formasi pelindung di sini. Meski sangat rahasia, Chu Feng masih bisa memata-matainya. Namun, tembok formasi tinggi yang melintasi dunia luar sangatlah kuat, dan sulit untuk menghancurkan bahkan puncak para dewa sejati dan naga sejati. Memasuki Istana Suci Tujuh Alam sebanding dengan naik ke surga. Di bawah perlindungan penghalang seperti itu, masih banyak penjaga di dalam Istana Suci Tujuh Alam yang menunjukkan betapa kedap udara kekuatan pertahanan Istana Suci Tujuh Alam. Tidak heran Istana Suci Tujuh Alam dikenal sebagai benteng yang paling sulit ditembus di dunia seni bela diri yang luas. Saat saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Semua junior menghela nafas satu demi satu, meskipun mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Tapi ketika mereka datang ke sini, semua orang seperti orang desa yang memasuki kota, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Tapi saat ini, suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Sebenarnya, tidak banyak penjaga di dalam Istana Suci Tujuh Alam sebelumnya, karena mereka sangat percaya diri dengan penghalang pertahanan di luar. Transmisi suara rahasia ini bukanlah Fosun, tapi Xiao Yuiwei. Chu Feng tahu bahwa meskipun Xiao Yuiwei bersembunyi di tengah kerumunan, dia telah mengamati Chu Feng. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk berbicara sendiri, dan sepertinya dia tidak lagi peduli dengan dendam masa lalunya. Lalu mengapa membiarkan mereka berubah? Chu Feng bertanya diam-diam. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah tragedi terjadi di Istana Suci Tujuh Alam, dan pembunuhnya belum tertangkap, kata Xiao Yuiwei. Tragedi? Di dalam markas Istana Suci Tujuh Alam. Tanya Chu Feng. Ya, itu di dalam markas besar Istana Suci Tujuh Alam. Dalam semalam, puluhan ribu keluarga di Istana Suci Tujuh Alam dimusnahkan, kata Xiao Yuiwei. 10 juta. Chu Feng terkejut. Bagaimanapun, puluhan juta keluarga hancur, bukan puluhan juta orang, puluhan juta keluarga hancur, dan jumlah orang yang meninggal setidaknya puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Ya, dan semua keluarga itu memiliki ciri khas, kata Xiao Yuiwei lagi. Karakteristik apa? Tanya Chu Feng. Ada bayi berusia di bawah 1 tahun di rumah, kata Xiao Yuiwei. Bayinya juga mati. Tanya Chu Feng. Tepatnya, dia menghilang, tapi dia tidak pernah muncul lagi, jadi dia tidak mungkin hidup, kan, kata Xiao Yuiwei. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kata Xiao Yuiwei. Tidak heran. Chu Feng mengerti mengapa penjaganya begitu ketat, tapi kemudian bertanya, apakah Anda tahu waktu spesifik kapan ini terjadi? Kebetulan Jia Ranking kembali dari Tanah Rahasia 9 Surga belum lama ini. Tapi tentu saja, tidak ada hubungan antara keduanya. Saya hanya bercerita tentang saat tragedi itu terjadi, kata Xiao Yuiwei. Chu Feng berpikir sejenak, dan merasa keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Chu Feng, masalah ini berhubungan dengan wajah Istana Suci Tujuh Alam, jadi jangan tanya. Jika tidak peduli betapa berbakatnya kamu mungkin mengganggu orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam, kata Xiao Yuiwei. Saya mengerti.
Chou Feng secara alami tahu bahwa dia tidak bisa bertanya tentang masalah ini, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak marah lagi?" "Saya bukan orang yang pelit," kata Xiao Yuiwei. "Nona Xiao, kenapa kamu begitu memusuhi Chu Fanfan sebelumnya?" Chu Feng benar-benar penasaran. Perjalanan Chu Feng ke Tanah Rahasia Sembilan Surga awalnya merupakan aliansi dengan Xiao Yuiwei. Namun hanya karena Chu Fanfan berbicara dengan Chu Feng, Xiao Yuiwei tiba-tiba menjadi marah, bahkan ingin membunuh Chu Fanfan secara langsung. Namun dalam pandangan Chu Feng, Xiao Yuiwei tampaknya bukan orang yang tidak masuk akal, dan dia merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. "Aku hanya tidak suka ras manusia jalang centil seperti ini. Ayahku dulu sangat mencintai ibuku, tapi kemudian dia tergoda oleh wanita jalang centil dari umat manusia, dan kemudian dia bahkan membunuh ibuku. Bahkan aku hampir dibunuh oleh wanita jalang itu. Namun, aku juga berterima kasih karena telah menghentikanku. Karena kontak punggung, aku merasa masih ada perbedaan besar antara Chu Fanshan dan perempuan jalang itu. Saya impulsif dan hampir membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Saat menyinggung masalah ini, Xiao Yuiwei juga sedikit meminta maaf, tapi tidak kepada Chu Feng, tapi kepada Chu Fanfan. Adapun Chu Feng, dia juga diam. Dia tidak menyangka Xiao Yuiwei akan mengalami pengalaman yang sangat disayangkan, jadi tidak heran jika hal itu terjadi secara tiba-tiba. Sementara Chu Feng dan Xiao Yuiwei diam-diam berbicara. Kapal perang terapung telah mendarat di tempat tambatan. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya dibawa ke tempat peristirahatan mereka oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Adapun Chu Feng, Penatua King He secara pribadi mengirimnya ke istana. Meskipun tidak ada taman sendiri dan itu hanya sebuah istana di antara istana, menurut Penatua King He, ini sudah merupakan standar perawatan yang lebih tinggi. Hanya dia dan Fosun yang diperlakukan seperti ini. Orang lain yang berpartisipasi dalam uji coba memasuki istana tidak memiliki tempat tinggal yang baik. "Teman kecil Chu Feng, jika kamu keluar, ambillah token ini, jika tidak kamu akan dihentikan." Saat Penatua King He berbicara, dia menyerahkan sebuah tanda kepada Chu Feng dengan tulisan Xiang Bin tertulis di atasnya. "Apakah ini juga perlakuan khusus?" tanya Chu Feng. "Tentu saja, dengan begitu banyak orang, tidak mungkin membiarkan semua orang berlarian," kata Penatua King He sambil tersenyum. "Tuan Penatua, kapan peringkatnya akan diumumkan?" tanya Chu Feng. "Sebenarnya, tidak perlu diumumkan, kamu adalah nomor 1, Penatua King He berkata sambil tersenyum, tetapi kata-kata ini disampaikan secara diam-diam. "Sudah diputuskan?" tanya Chu Feng. "Ya, tapi harta suci tidak akan diberikan kepadamu sampai peringkatnya diumumkan." "Tunggu saja," kata Penatua King He. "Terima kasih, Penatua King He," kata Chu Feng. "Sama-sama, kita akan menjadi keluargaku mulai sekarang. Istirahatmu cukup." Setelah Penatua King He mengatakan ini, dia meninggalkan tempat ini. Chou Feng ditinggal sendirian, berdiri di pintu masuk istana. Faktanya, ketika dia datang ke Istana Suci Tujuh Alam, hati Chou Feng cukup rumit, dan dia bahkan tidak berpikir untuk berkultivasi. Karena dia tahu bahwa sebagian besar ibunya dipenjara di sini, tetapi Chu Feng tidak tahu tempat spesifiknya. Chu Feng mencoba mengamati dengan mata ke langit, tetapi menemukan bahwa semua bangunan di Istana Suci Tujuh Alam memiliki penghalang isolasi yang kuat. Chu Feng bahkan tidak bisa melihat melalui bangunan biasa, apalagi menemukan tempat di mana ibunya dipenjara. Terlebih lagi, Chu Feng dapat merasakan bahwa ini hanyalah area terluar dari Istana Suci Tujuh Alam, bukan kota utama dari Istana Suci Tujuh Alam. Kawasan luarnya sudah seperti ini, dan kawasan perkotaan utama pasti lebih menakjubkan lagi.
Meskipun Chu Feng membenci masalah memenjarakan ibunya di Istana Suci Tujuh Alam. Tapi saya harus mengakui bahwa Istana Suci Tujuh Alam memang kuat. Tapi meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ibunya sekarang, Chu Feng masih berdiri di sini dan mengawasi untuk waktu yang lama. Istana Suci Tujuh Alam adalah tempat yang paling dia benci. Saya tidak pernah menyangka dia akan berada di sini dengan sikap seperti itu. Tiba-tiba, mata Chu Feng berubah. Dia menemukan sekelompok pria. Meski orang-orang itu bukan lagi junior, dilihat dari auranya, mereka belum terlalu tua. Mereka umumnya berusia antara 200 dan 300 tahun, semuanya berasal dari Istana Suci Tujuh Alam, namun pakaian yang mereka kenakan sedikit istimewa. Alih-alih mengenakan jubah roh dunia, dia mengenakan baju besi perak dan jubah di belakangnya. Dia berpakaian seperti seorang prajurit. Tapi sepertinya mereka menuju ke arah mereka sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.